Ya, terima kasih Bu Ana. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Dan malam Mas. Malam. Malam Pak Sep. Enggak Malam pada kok. enggak pada nyebi. Tadi Kemana Pak nyepinya? Ini jadi sepi, Pak. Banyak yang Ya, nyepi. jadi sepi ternyata. Ya, kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Petrus. Dan malam ini kita akan lihat ya tempat Petrus gitu ya di dalam gereja Katolik. Pengetahuan tentang Petrus di dalam gereja Katolik sebenarnya sudah ada di memori kita, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh gereja Katolik tentang Petrus ini ya. Jadi ketika kita berbicara, lalu kita punya dasar. Dan kemudian dasar yang kita gunakan untuk melihat peran Petrus dalam gereja Katolik ya kita gunakan katekismus saja ya, yang semua umat Katolik bisa mengaksesnya. Jadi karena sudah bisa didapatkan secara online, mau Word-nya, mau PDF-nya, mau yang online, semua ada. Jadi kita gunakan sumber itu. Nah, sebelum ke sana, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk melihat lebih dulu ini. Kan Paulus itu kan juga kenal sama Petrus. Lalu kita lihat apa yang dikatakan Paulus tentang Petrus. Tetapi nanti jangan kaget kalau Paulus itu kayaknya nggak begitu sepakat atau bahkan menilai Petrus tidak begitu positif gitu ya. Bapak Ibu sekarang silahkan melihat ini, membuka surat kepada jemaat Galatia. Bab 1. Dan untuk membaca ini kita perlu mengingat juga konsili Yerusalem yang kita bicarakan di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Surat Galatia bab 1 ayat mulai dari ayat 11 ya. Ada yang berkenan untuk membacakan ayat 11 sampai dengan 24. bagaimana Paulus menjadi rasul ya? Ya. Ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Namun pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya.
Namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang kutulis kepadamu ini, di hadapan Allah kutegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Namun rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan lihat ayat ini 15 dan 16. Waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini Paulus bicara tentang panggilannya menjadi rasul, ya. Jadi Paulus mengatakan Tuhan memanggil aku untuk memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, sejak atau setelah dia dipanggil menjadi rasul itu, ayat 17, dia berangkat ke tanah Arab, lalu balik ke Damsyik. Nah, kemudian ayat 18. 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem, Bapak Ibu perhatikan, untuk mengunjungi Kefas. Jadi lihat, Paulus yang sudah 3 tahun memberitakan Injil, ya, itu pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, mengunjungi Petrus. Nah, kenapa kok Paulus mengunjungi Petrus? Nanti kita akan lihat. Dan aku menumpang nginap, ya, 15 hari di rumahnya. Jadi 2 minggu, ya, ini si Paulus nginap di rumah Petrus. Nah, silakan Bapak Ibu balik lagi memperhatikan bagaimana Paulus itu mengunjungi Petrus. Lalu kenapa dia kok mengunjungi Petrus? Bapak Ibu sekarang lihat ke bab 2 sekarang, ya. Bab 2 dari ayat 1, ya, sampai dengan 10. Ini teksnya agak panjang. Atau saya baca ayat-ayat penting saja, Bapak Ibu sekarang ikuti begini. Lihat ke ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Nah, ayat 3. Kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa menyunatkan diri. Bapak Ibu, dalam hal ini ingat konsili atau sidang di Yerusalem, di mana Petrus itu punya peran penting untuk mengingatkan bahwa orang-orang bukan Yahudi juga menerima Injil, juga menerima Roh Kudus, dan kemudian mereka itu tidak boleh dipersulit kalau mau menjadi pengikut Yesus. Nah, Titus yang orang Yunani tidak dipaksa menyunatkan diri. Walaupun ayat 4, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus. Maksudnya orang-orang ini sebenarnya mendesak supaya Titus juga disunat. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat,
sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Bapak Ibu lihat, ini Paulus menyamakan tugasnya dengan tugas Petrus ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat pembagian tugas. Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang bersunat. Maksudnya kepada orang-orang Yahudi. Tapi kemudian kepada Paulus dipercayakan tugas memberitakan Injil kepada orang-orang tak bersunat, orang-orang bukan Yahudi gitu ya. Nah, kemudian ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, jadi melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas ketika memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, itu yang dimaksudkan ya. Jadi lihat pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi yang dilakukan Paulus luar biasa. Dan dia mengatakan itu kasih karunia yang diberikan kepadanya. Maka Yakobus, terus Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai tiang utama soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Lihat di ayat 9, Yakobus, kemudian Kefas atau Petrus, dan Yohanes itu dipandang sebagai tiang utama yang menyokong gereja di Yerusalem. Ini pemimpin gereja di Yerusalem. Dan kemudian sebenarnya juga menjadi pemimpin gereja yang universal, pemimpin gereja yang bisa dikatakan ini hasil dari pemberitaan yang dilakukan oleh para rasul dan pemberita Injil yang lain. Nah, kemudian pada kesempatan itu ada kesepakatan yang isinya sudah disebut di ayat 7 tadi, pembagian tugas. Ya, Barnabas dan Paulus pergi dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat, kepada orang-orang bukan Yahudi. Ini para rasul, Petrus, Yakobus, Yohanes. Yakobusnya Yakobus saudara Tuhan Yesus ya, ini bukan Yakobus anak Zebedeus ya. Itu mereka pergi kepada orang-orang Yahudi. Bukan hanya di Yerusalem, tapi di negeri-negeri yang lain. Kepada mereka, orang-orang Yahudi perantau itulah 3 orang ini punya tugas untuk memberitakan Injil. Nah, kesepakatan yang diambil oleh para pemimpin dan jemaat di Yerusalem. Orang-orang bukan Yahudi yang mau menjadi pengikut Yesus itu tidak perlu dipersulit, tidak perlu disunat, tidak perlu mengikuti hukum agama Yahudi. Mereka ya percaya, dibaptis. Setelah dibaptis, mereka belajar tentang bagaimana harus hidup sebagai pengikut Yesus menurut ajaran Yesus. Dan itulah yang menjadi pedoman dan cara hidup mereka, gitu ya. Dan itu jelas Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus, Barnabas, dan yang lain-lain ngerti itu, paham itu. Tetapi dalam praktek, Paulus melihat ada yang janggal dengan yang dilakukan oleh ini Petrus. Sekarang ke bab 2 mulai dari ayat 11. Masih Galatia ya.
bab 2 dari ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Aku terang-terangan menentang Kefas. Kenapa? Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, yang disebut tadi Yakobusnya ya Yakobus saudara Tuhan Yesus, ia, ini Kefas, makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, rombongan dari kalangan Yakobus tadi, setelah mereka datang, ia, Kefas, mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Merekanya ini orang-orang yang bersunat. Karena takut akan saudara-saudara yang bersunat, orang Yahudi dari kalangan Yakobus tadi. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret dalam kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, Bapak Ibu, ini Paulus menunjukkan sikap yang bisa dikatakan keras ya kepada Petrus. Kenapa? Karena Petrus dikatakan berlaku munafik. Kan tadi sudah dikatakan di dalam konsili, orang-orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Yesus nggak perlu hidup menurut Taurat, nggak perlu mereka disunat. Nah, yang dipikirkan oleh Paulus jelas. Jadi orang-orang Kristiani yang dari kalangan Yahudi harusnya bergaul bebas dengan orang-orang Kristiani yang dari kalangan non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu lihat, Petrus datang ke Antiokhia. Waktu itu Antiokhia adalah bukan salah satu, menjadi pusat pemberitaan Injil ya. Antiokhia itu menjadi satu pusat pemberitaan Injil. Di Kisah Para Rasul kita melihat Pak Petrus yang berkunjung kepada jemaat-jemaat. Dan rupanya Petrus datang ke Antiokhia mengunjungi pusat pemberitaan Injil. Nah, kemudian di situ ada orang-orang, semuanya orang Kristiani ya. Tapi ada yang dari kalangan Yunani, ada yang dari kalangan Yahudi. Ini mula-mula Petrus makan bareng dengan saudara-saudara yang dari kalangan Yunani, makan bareng. Tahu-tahu ini ada rombongan dari kalangan Yakobus, orang-orang dekat Yakobus. Kemudian kalau begitu kita bisa lihat orang-orang dari kalangan Yakobus ini rupanya pengen supaya orang-orang bukan Yahudi jadi Yahudi dulu kalau mau jadi pengikut Yesus. Petrus tahu itu. Begitu mereka datang, Petrus memisahkan diri dari saudara-saudara yang berasal dari kalangan Yunani. Ini yang membuat kemudian Paulus mengkritik Petrus. Kamu munafik. Harusnya bukan begitu. Kita sudah sepakat. Mereka yang dari kalangan bukan Yahudi untuk menjadi pengikut Yesus tidak perlu disunat, tidak perlu menjadi Yahudi dulu. Harusnya kalian berlaku seperti aku. Sudah bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi biasa saja begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita nggak membaca teks ini, mungkin kita nggak pernah tahu Petrus ternyata pernah dikritik gitu ya, dan kritiknya keras. Yang menyampaikan kritik itu ini Paulus. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat, ini komentar
Paulus ketika mengalami perjumpaan dengan Petrus. Paulus juga yang memberitahukan kepada kita bahwa ternyata ketika Petrus memberitakan Injil, Petrus membawa serta istrinya. Tetapi kita tidak menemukan keterangan yang memadai, bahkan keterangan yang ya bisa diambil untuk bicara tentang istri Petrus. Tapi hanya dikatakan di 1 Korintus bab 9, Kefas pergi memberitakan Injil bersama dengan istrinya, sedangkan Paulus tidak. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke ini, lihat lagi surat 1 Petrus. Ya, lihat 1 Petrus. Bab terakhir, bab 5. Lihat yang di ayat 13. 1 Petrus 5:13. Shalom. Jadi di surat ini, di ayat ini, Petrus menyampaikan salam dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus, anakku. Dan keterangan di Babylon ini menjadi keterangan untuk mengatakan tempat penulisan surat. Petrus menulis surat di Babylon. Di situ dia ada bersama dengan Markus yang disebut sebagai anaknya. Dan kemudian ada saudara-saudara lain yang bersama sama Petrus. Nah, Babylon yang dimaksudkan, Bapak Ibu, ini bukanlah kota Babylon yang muncul di kitab Kejadian bab 11 itu. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah kota Roma. Nah, kenapa Roma disebut Babylon? Bapak Ibu, ingat saja nama sindiran. Babylon di kitab Kejadian bab 11, wah itu kan punya niat orang-orangnya untuk mendirikan kota dengan menara sampai ke langit. Nah, sombongnya Roma, menurut orang-orang Kristiani, itu sama dengan sombongnya orang Babylon. Maka kemudian Babylon digunakan untuk menyebut kota Roma. Nah, dari surat 2 Petrus ini, kemudian kita jadi tahu, Petrus itu memberitakan Injil sampai di kota Roma. Lalu Bapak Ibu lihat ada nama Markus di situ ya. Ada nama Markus. Markus disebut sebagai anakku. Ini bukan soal anak kandung, bukan anak biologis ya. Sekarang begini dulu, kita lihat tentang Markus ini ya. Bapak Ibu sekarang silahkan ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab ini 12. Kisah Para Rasul bab 12. Sudah ketemu? Ya. Nah, tunggu dulu, babnya dulu. Ya. Sudah. Lihat dulu ke ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya maksudkan. Yakobus anak Zebedeus itu sudah dibunuh. Nah, yang di Galatia tadi, Yakobus yang disebut saudara Tuhan Yesus kan. Jadi dua orang yang berbeda walaupun namanya sama ya. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, yang melanjutkan perbuatannya itu
dan menyuruh menahan Petrus. Raja Herodes menyuruh menahan Petrus. 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Niatnya nanti ya Paulus mau dibunuh supaya menyenangkan orang Yahudi. Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Petrus tidur didampingi 2 prajurit, lalu di depan pintu penjara ada prajurit yang mengawal. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Nah, kemudian lihat Petrus kemudian bisa keluar dari dalam penjara berkat bantuan malaikat ini ya. Nah, sekarang ayat 12. Ayat 12. Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Jadi ini yang dimaksudkan tadi, Markus anakku tadi, itu adalah seorang pengikut Yesus yang ada di Yerusalem. Nah, nama ibunya Maria. Nama lainnya Yohanes, atau bisa juga disebut Yohanes Markus. Nah, kemudian lihat. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Jadi karena senangnya malah lupa bukain pintu. Nah, kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengikau. Akan tetapi ia mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itulah malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya, supaya mereka diam lalu menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari dalam penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu, ini kalau ingin tahu tentang Markus yang disebut di surat Petrus tadi, Bapak Ibu lihat ini ya, Kisah Para Rasul bab 12. Nanti di kisah lain Bapak Ibu akan bisa lihat ini, misalnya bab 12 ayat 23 ya. Markus ini menyertai Paulus dan Barnabas ketika memberitakan Injil. Karena ternyata Markus itu keponakan Barnabas. Barnabas itu adalah orang yang berjasa membawa Paulus kepada para rasul setelah Paulus bertobat. Nah, kemudian jadi Markus ini pernah ikut memberitakan Injil bersama dengan Paulus dan Barnabas. Tetapi kemudian entah bagaimana ceritanya ya, tapi yang kita tahu Markus sudah berada bersama dengan Petrus di Roma. Nah, Markus di Roma itu bertindak juga, ini konon sebagai juru bahasa atau penerjemah Petrus. Beda latar belakangnya Bapak Ibu dengan Paulus.
Paulus itu anak kota, terbiasa dengan bahasa Yunani, sedangkan Petrus orang kampung Galilea, tapi pergi memberitakan Injil sampai ke pusat kekaisaran di Roma. Dia perlu orang yang bisa menerjemahkan. Markus yang melakukannya. Jadi Markus itu sering kali, bukan hanya sering ya, terus mendengarkan Petrus mengajar tentang Yesus. Nah, berdasarkan semua yang diajarkan oleh Petrus inilah Markus kemudian menulis Injilnya. Jadi Bapak Ibu kalau memakai bahasa nggak resmi gitu ya, bahasa resminya kan Injil menurut Markus gitu ya. Bahasa nggak resminya Injil Markus itu adalah Injil menurut Petrus. Karena sumber penulisannya itu adalah pengajaran yang disampaikan oleh Petrus ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang kemudian terjadi yang kita jelas kita tahu sekarang ya, di Roma itu ada Basilika Santo Petrus. Nah, kemudian sumber-sumber yang bisa dikatakan tidak masuk di dalam Alkitab ya, maka saya tidak akan mengajak Bapak Ibu menyibukkan diri dengan sumber-sumber itu. Bapak Ibu misalnya kisah Petrus, kisah Yohanes, itu kitab-kitab apokrif ya. Lalu juga ada tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, itu yang bercerita tentang kehidupan dan kematian Petrus. Nah, di Roma ada Basilika Santo Petrus. Bapak Ibu yang pernah ke sana, tolong cerita. Kenapa Basilika itu diberi nama Santo Petrus? Nah, gimana? Pasti sudah ada yang pernah ke sana. Belum pernah, Pak. Ibu belum pernah ya? Sama kayak saya. Nah, ini yang pernah ke sana. Bula ini pernah ke sana kan, Bu ya? Belum, Pak. Belum pernah. Belum juga. Kok jadi pada belum? Nah, Pak Popo kali. Iya Pak Popo. Pak Popo udah mondar-mandir ke sana ya. Tapi mana Pak Popo? Enggak kelihatan itu di layar. Tunggu dulu, Bapak Ibu, begini dulu. Di dalam tradisi Katolik jadinya jelas ya, Petrus itu meninggalnya di Roma. Jadi dari satu Petrus kita tahu Petrus memberitakan Injil sampai ke Roma. Dan dia ditemani oleh Yohanes Markus. Gitu ya. Dalam tradisi Katolik jelas Petrus meninggal dikubur di Roma dan kemudian di atas makamnya didirikan ini basilika. Nah, sekarang cerita-cerita yang bisa dikatakan ada di dalam kitab-kitab apokrif tadi ya, yang Bapak Ibu sebenarnya juga sudah tahu. Misalnya pernah nonton film Quo Vadis kan? Quo Vadis nanti kalau belum ya silahkan nonton. Film dari tahun 51. Tapi film itu berdasarkan sumber ya. Salah satu sumbernya itu adalah kisah Petrus. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat di memori tentang Petrus yang disalib dengan badan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah gitu ya. Itu Bapak Ibu juga ini sumber dari kitab-kitab apokrif tadi ya. Nah, kemudian sekarang begini, ketika Petrus memberitakan Injil di Roma cukup lama, kemudian terjadi kerusuhan. Kerusuhannya itu
disebabkan sebenarnya oleh Kaisar Nero. Jadi Kaisar Nero membakar sendiri kota Roma, tapi kemudian menuduh para pengikut Yesus, orang-orang Kristiani itu yang membuat kekacauan dan membakar kota Roma. Ini menjadi alasan untuk menganiaya jemaat, menganiaya para pengikut Yesus yang di Roma tadi. Banyak orang yang meninggal tentu saja dalam penganiayaan ini ya. Kemudian di tengah situasi yang keras ini, Petrus kemudian pergi meninggalkan kota Roma. Nah, dalam perjalanan dia bertemu dengan Yesus yang memikul salib menuju kota Roma. Lalu Petrus menyapa, Tuhan, Tuhan mau kemana? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, quo vadis Domine, gitu. Nah, Tuhan Yesus menjawab, aku akan kembali, aku akan pergi ke kota Roma untuk disalibkan lagi. Nah, kemudian ya setelah bertemu dengan Yesus ini, Petrus seperti mendapatkan kekuatan untuk kembali ke Roma, memberitakan Injil sampai dia ditangkap. Dan kemudian ya hukuman yang diberikan kepadanya itu adalah hukuman salib. Tapi kemudian dia merasa nggak layak untuk disalibkan seperti Yesus. Dia minta disalibkan dengan keadaan badan terbalik. Nah, begitu cerita yang kita tahu ya dari kitab apokrif Perjanjian Baru tentang kematian Petrus ini ya. Nah, kemudian sekarang begini. Yang rupanya menjadi dasar untuk melihat ini peran Petrus di dalam gereja Katolik itu pembicaraan antara Yesus dengan Petrus di dalam dua teks. Yang pertama ini dibuka dulu nanti karena ini teks yang dikutip di dalam katekismus ya, maka saja Bapak Ibu buka lebih dulu. Matius bab 16. Matius bab 16 mulai dari ayat 13. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kemudian ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias.
Nah, Bapak Ibu yang tolong diperhatikan, ini ayat 17 ya. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan ada Bapa, ada Yesus, ada Petrus. Petrus mengikuti Yesus terus. Dan kemudian sekarang Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Mendengar pertanyaan seperti itu, Bapa bicara kepada Petrus, Petrus mengucapkan apa yang dikehendaki Bapa, engkau adalah Mesias. Nah, kemudian berikutnya, ya silahkan ke ayat 18. Yesus menyebut atau mengangkat Petrus menjadi batu karang. Dan kemudian di atas batu karang ini, Petrus, Yesus akan mendirikan jemaat. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi di zaman kuno, Bapak Ibu ya, kalau mendirikan rumah di atas batu. Dan ini rumahnya pasti akan kuat, Bapak Ibu bisa mengingat perumpamaan tentang orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu itu. Hal yang lain yang disampaikan kepada Petrus ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bapak Ibu silahkan lihat kata kunci. Bapak Ibu, ini biasa kan kalau di rumah kita ada kunci. Bapak Ibu silahkan mengingat, bisa nggak mengingat Bapak Ibu di rumah punya berapa kunci? Tapi lihat kunci untuk pintu yang utama. Hanya yang pegang kunci itu yang bisa membuka pintu, kemudian masuk atau menyuruh atau membawa orang masuk. Kita nggak ngomongin perampok sama pencuri ya. Dengan membawa kunci itu, Petrus bisa membuka kerajaan surga, membawa masuk ke dalam orang ke dalamnya. Nah, kemudian bagaimana? Ini kunci itu digunakan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Tuhan Yesus tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Ya. Apa artinya mengikat dan melepaskan? Nah, nanti baru kita lihat di dalam katekismus penjelasan mengenai hal ini. Nah, sekarang begini dulu Bapak Ibu. Ini Petrus yang mendengar Bapa bicara kepada dia, lalu diangkat menjadi batu karang, disuruh pegang kunci kerajaan surga. Kok bisa-bisanya menyangkal Yesus? Orang yang seperti ini kok bisa menurut Paulus tadi berlaku munafik? Nih, bisa jadi Bapak Ibu jadi kecewa sama Petrus kan. Nggak usah ngomongin Petrus dulu dah. Bapak Ibu sudah baptis atau belum? Sudah terima Roh Kudus atau belum? Sudah, Pak. Udah janji untuk nggak berdosa juga kan ya? Iya, Iya, tapi masih berdosa juga kan ya? benar, Pak. Iya. Jadi minta maaf, jadi nggak usah nyalah-nyalahin Petrus. Kamu itu kan sudah diangkat jadi rasul. Kamu itu kan sudah dengar suara Bapa, sudah diangkat jadi batu karang, sudah pegang pintu kerajaan surga. Kok bisa-bisanya kamu menyangkal Yesus? Kok bisa-bisanya kamu berlaku munafik? Nggak ngasih contoh yang baik. Nggak usah kemudian sambil simpulan selanjutnya. Oh, pantesan di dalam gereja Katolik banyak orang-orangnya yang nggak benar gitu. Nah, kemudian begini kalau kita mengingat hal yang seperti itu, ini bukan cari pembenaran ya,
Tapi Bapak Ibu boleh periksa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Umat Allah, gereja itu juga tidak bergantung pada keunggulan seorang manusia, beberapa orang manusia, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita juga ketika kita bisa melakukan yang benar, yang baik, Bapak Ibu silahkan memilih juga. Bukan kita yang melakukan itu semua, tetapi Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, dorongan untuk mengerjakan yang baik dan benar itu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Iya, Pak Seto. Iya, Bu Ana, saya mau tanya. Ya, Bukan tanya sih silakan. sebetulnya. Pak Seto memang menjadi keheranan saya selama ini cukup lama, ya. Tapi sudah dipertegas oleh Pak Seto sendiri bahwa Tuhan punya mau kehendak. Meskipun Petrus pernah menyangka, padahal sudah diberi kunci surga pada bab 16. Kunci surga, terus dibangun gereja di atas batu karang, dan pokoknya wah deh gitu. Tapi pada bab 26 di Matius ya, itu dia udah menyangkal segala macam gitu. Loh, berarti Tuhan ini Maha Rahim dan dia punya kehendak untuk memilih gitu ya. Begitu kira-kira Pak Seto ya. Jadi ini Tuhan punya hak prerogatif untuk menentukan pilihannya seperti Pak Seto katakan. Begitu ya. Gini, saya tambahin, ya bisa benar begitu. Tapi kemudian yang lebih saya maksudkan, yang dipilih oleh Tuhan itu bukan malaikat. Yang dipilih oleh Tuhan itu adalah manusia dengan kelemahan yang masih tetap punya kemungkinan untuk jatuh. Nah, nanti yang perlu mendapatkan perhatian kita itu adalah dalam tanda kutip tobatnya Petrus itu. Apa bedanya Petrus dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot pergi, mati, gantung diri. Petrus nangis, menyesal, tapi tidak kemudian pergi meninggalkan Yesus. Apa gini, kalau Bapak Ibu mau membayangkan Petrus sudah gagah waktu itu ya, aku mau mati bersama denganmu gitu ya. Giliran ditanyain, kamu pengikut Yesus juga ya? Langsung menyangkal, bukan gitu kan. Coba Bapak Ibu bayangkan, terus Yesus ditangkap, mati, terus Yesus yang sudah bangkit ketemu dengan Petrus. Menggunakan logika pengalaman yang wajar, Petrus akan merasa malu enggak? Tapi enggak berhenti dengan rasa malu kan? Petrus jadi seorang yang terlibat di dalam pemberitaan Injil. Nah, begitu Pak. Ini juga bukan kemudian menjadi materi kita untuk rasionalisasi. Oh, jadi nggak apa-apa ya berdosa. Bukan begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu pernah sampai kepada level menceritakan dosa yang pernah Bapak Ibu lakukan, nah Bapak Ibu lihat, ada sesuatu yang positif, yang baik, karena berani mengaku kalau aku pernah berdosa, aku salah. Ya, begitu Pak. Ya Pak Seto, terima kasih ya, atas penukulan. Ya. Baik, silahkan. Kita nggak buru-buru. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Saya tanya ya Pak Seto. Iya, Bu.
Jadi eh, mungkin begini ya Pak, kalau kita pernah berdosa, lalu pernah menceritakan dosa itu kepada orang lain, jadi benar-benar menyesal, menyesal dan tidak akan melakukannya lagi ya Pak. Iya, Bapak, gini yang saya maksudkan tadi. Petrus itu kan pernah menyangkal Yesus Yesus kan. ya. Yang tahu kalau Petrus itu pernah menyangkal Yesus siapa? Yesus. Ya, Yesus tahu pasti. Tapi waktu itu Petrus. ya kalau Yesus yang maha tahu, jadi dia ngerti ya. Tapi ketika Petrus menyangkal Yesus, saksinya siapa? Itu apa, Murid-muridnya wanita. dong. Murid-murid nggak ada, Iya, yang murid-murid. ada cuma Wanita, hamba Bu. dari Wanita yang Pak ya Seto. ya perempuan, orang. hamba dari hamba Imam Agung kan ya. Iya, Nah kemudian hamba itu yang cerita kepada rasul-rasul, nggak mungkin lah. enggak. Petrus sendiri yang cerita. Maka tadi saya bicara tentang Markus menulis Injil berdasarkan cerita Petrus kan. Petrus bercerita tentang kesalahan yang pernah dia lakukan. Hanya dia yang bisa ngomong, aku pernah bilang mau mati untuk Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, tapi kemudian aku melakukan hal yang memalukan. Nah, kalau Petrus pernah sampai cerita ke hal yang seperti itu, wah, Bapak Ibu yang kemudian ternyata tampak dalam diri Petrus, lihat keberaniannya untuk memberitakan Yesus. Bapak Ibu silahkan mengingat yang di kisah para rasul itu, ketika Petrus dihadapkan ke mahkamah agama, nggak ada takutnya kan? Sudah berbeda situasinya. Nggak akan Petrus nyangka lagi gitu. Begitu Bu maksudnya. Ya, Ya, tidak akan melakukannya lagi gitu gitu kan Pak. iya. Kalau sampai melakukannya lagi berarti ada kejadian yang luar biasa itu. Ya, masih ada? Silahkan kalau masih ada. Kak Seto, Ya, silahkan. itu tadi kan Petrus menyebut Yesus kan engkau adalah Mesias anak Allah. Yang dipahami Petrus saat itu tuh pengertian Mesias ini seperti pada umumnya orang Yahudi menantikan Mesias atau benar-benaran Allah. Mesias itu benar-benaran Allah, Pak. Bukannya Nah, itu yang dinantikan orang Yahudi pada umumnya. nah Bapak begini maksud saya. Orang Yahudi memang menantikan ya Mesias. Orang yang dipilih oleh Allah untuk mendirikan kembali kerajaan Israel. Nah, di Mazmur 2, Allah itu menyebut Mesias, orang yang diurapinya itu dengan sebutan anakku. Jadi, ya, sebutan anak Allah juga berlaku untuk Mesias, raja orang Yahudi itu, Pak. Nanti silahkan Bapak periksa Mazmur 2. Tapi kemudian pemahaman mereka beda dengan pemahaman Yesus. Mesias dimengerti sebagai raja dengan wilayah, dengan kekuasaan di dunia ini. Itu yang dimengerti oleh Petrus, dimengerti juga oleh para rasul dan orang Yahudi pada umumnya. Kalau sampai kemudian murid Yesus, menurut Yohanes itu adalah Petrus, mengambil pedang, lalu menebaskan pedang itu kepada orang yang mau menangkap Yesus, itu karena dia berpikir Yesus akan jadi Raja Mesias seperti yang diharapkan oleh orang Yahudi waktu itu. Ya, begitu Pak. Lalu ini Pak, pengertian Mesias itu kan tadi yang diurapi ya. Sementara kan yang diurapi kan bisa imam, nabi atau raja. Gimana korelasinya tadi? Bapak tolong membuka 1 Samuel bab 10 ayat 1, Pak. Sudah ketemu? Silahkan dibaca.
1 Samuel berapa, Pak? 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan menopang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Nah, sampai di situ saja. Jadi kalau mau tahu tentang yang diurapi, mau tahu tentang Mesias, pengertian utama nomor 1, Bapak Ibu, lihat teks ini. Seseorang dipilih oleh Tuhan, kemudian dia diurapi. Kemudian diurapi itu untuk apa? Dia diangkat menjadi raja. Lalu perhatikan tugas raja. Memerintah umat, terus menyelamatkan umat dari musuh-musuh. Nah, memang ya para imam terima pengurapan, tapi nggak ada kalimat seperti ini. Nabi Elia pernah diminta untuk mengurapi Elisa, tapi cerita pengurapannya nggak diceritakan. Jadi kalau mau lihat pemahaman yang paling jelas tentang pengurapan, Bapak Ibu lihat ada ritualnya kan di situ. Menuang minyak di atas kepala, mencium, lalu ada formulanya, rumusannya itu. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, bisa nggak kita bicara tentang Yesus sebagai imam yang diurapi? Lalu para rasul itu misalnya anak-anak Zebedeus, izinkan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Nggak nyambung kalau menyebut nabi atau imam. Kemudian langsung saja Bapak Ibu lihat yang ditulisan di atas kepala Yesus. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kemudian selain itu, setelah Yesus menggandakan roti untuk 5.000 orang itu ya, ini dalam Injil Yohanes bab 6, orang-orang datang kepada Yesus mencari Yesus untuk menjadikan dia raja. Kembali ke Petrus. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah, kemudian setelah itu Yesus mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, kemudian mati, tapi kemudian bangkit. Petrus nggak bisa terima ketika mendengar Mesias mati. Orang yang dia yakini sebagai Mesias mati, dia nggak bisa terima. Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Ini Matius 16 ini ya. Kenapa? Loh, Mesias. Yesus itu sebagai Mesias nanti harus memimpin orang Yahudi melawan Roma. Kalau Mesias mati, nah terus yang memimpin siapa? Yang jadi raja siapa? Tidak bisa. Dan setelah Yesus mati, Bapak Ibu silahkan pergi mengikuti 2 orang yang ke Emmaus itu. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem dengan rasa kecewa. Kenapa? Yesus mati. Padahal dahulu kami menyangka bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa kami. Begitu, Pak. Itu keterangan Mesias yang dimaksudkan, yang diurapi itu raja. Ya. Dan itu yang dikenakan pada Yesus, bukan soal imam. Imam enggak disebut Mesias. Yang menyebut imam sebagai Mesias itu bukan di Alkitab, tetapi di ini yang komunitas Laut Mati, komunitas orang Eseni, yang kemudian menyebut nabi itu Mesias itu nabi, itu kemungkinan hanya Lukas bab 24
Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan. Ini menunjuk kepada Yesaya bab 52 dan 53. Nanyanya satu kalimat, jawabnya panjang sekali sampai bingung. Masih. Ya, Pak Mari. Bapak Ibu ambil saja yang Bapak Ibu bisa ingat ya. Enggak usah di. Tapi kalau Bapak Ibu sedang belajar begini baik juga, misalnya gini. Ada pertanyaan saya jawab. Kan saya sering jawabnya bukan dengan pendapat saya kan, tapi saya jawab dengan teks. Bapak Ibu catat teksnya, lalu Bapak Ibu nanti pelajari sendiri. Oh, nanti makin lama makin banyak yang dihafal. Ya begitu, Bapak Ibu bisa kita belajar begini. Saya sering mengulang. Jadi kalau saya mengulang itu bukan meremehkan Bapak Ibu, udah diomongin kok diomongin lagi itu. Tapi kan nyatanya juga ada yang sekali diomongin belum ingat, tapi diulang. Lama-lama nggak usah belajar juga ingat. Tapi kalau ini ada ayat, catat, dibuka lagi, dipelajari lagi, nah itu bisa lebih cepat mengingatnya. Terus habis itu bisa gaya gitu, buka-buka Alkitab gitu. Ya, begitu Pak. Masih ada? Kalau ada silahkan, kalau enggak saya ke katekismus. Boleh saya, Pak? Tanya sama Bu Ana itu, boleh Bu nggak? Ana, boleh Bu. Silakan Pak Oki itu. Bu Ana jadi kaget itu saya bilang gitu. Waktu itu Pak Seto pernah menceritakan tentang Petrus yang ditampi oleh iblis. Sekarang kalau kita ditampi oleh iblis, Pak, apa yang harus kita lakukan ya, Pak ya? Yang pernah ditampi iblis, Pak? Yang saya khawatir, kita bukan ditampi oleh iblis. Diajak ngobrol sama iblis dan nurut. Iblis menggoda kita sekarang itu bukan dengan penganiayaan. Ya atau enggak? Kalau mau jujur, Bapak Ibu pernah enggak jatuh ke dalam dosa karena dianiaya? Dianiaya karena iman loh ya, bukan dianiaya karena mencuri ya. Enggak. Saya jatuh ke dalam dosa karena dianiaya karena iman saya, atau karena kenikmatan, kemuliaan yang saya alami di dunia ini, maka saya jatuh ke dalam dosa. Silakan jawab pertanyaan saya. Yang terakhir. Kenikmatan. Bapak Ibu lupa dengan Tuhan, kalau pernah ya, itu karena Bapak Ibu dianiaya karena iman atau karena banyak duit? Banyak duit. Nah, di saat itulah Bapak Ibu perhatikan, pernah nggak ngobrol sama iblis? Masalahnya saya ngerti kalau itu iblis. Saya kira itu isi otak saya. Nah, itu yang iblis tambah seneng. Nah, yang kalau yang kayak gitu mah nggak perlu digoda. Ini udah teman sendiri gitu. Iblisnya ngomongnya udah begitu malah. Nah, Bapak Ibu jadinya begini. Iblis menggoda manusia sekarang bukan dengan penganiayaan yang membuat orang tidak tahan, tetapi dengan menyampaikan, dengan mengajak manusia bicara diskusi tentang yang ini nggak apa-apa, yang ini nggak perlu, ngapain mikir Tuhan, ngapain mikir sesama, dan seterusnya. Duitmu sudah banyak, kalau kamu bantuin orang rugi berkurang, itu konsumtif. Dan macam-macam hal. Bapak Ibu mengingatnya begini saja, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan, disitulah kita sedang berhadapan dengan iblis yang ngajak kita diskusi. Caranya bagaimana menghadapinya? Ya, perhatikan saja yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika iblis menggoda Yesus, iblis mau menarik Yesus dari Bapa. Yang dilakukan Yesus kembali kepada Bapa. Kalau saya diganggu oleh iblis untuk menjauh dari kehendak Bapa, maka yang harus saya lakukan mendekati Bapa, mendekati Yesus. Nah, begitu Pak. Ya, waktu itu Pak Seto menjelaskan ditampi itu jadi dipental-pentalkan gitu sampai
bingung kan mau melakukan apa yang harus dilakukan dalam keadaan bingung seperti itu, Pak. Kalau saya Mungkin tidak akan pernah menggunakan kata dipental-pental kan, Pak. Saya nggak pernah mengucapkan kata kayak gitu. waktu itu kan Ibu boleh periksa sepanjang saya ngomong pernah nggak saya pakai kata kayak gitu. Nah, sekarang kata-kata begini. Maka saya mengatakan kepada Bapak Ibu, ingat kalau bicara tentang Petrus itu ya, Yesus akan pergi meninggalkan para murid. Yesus akan pergi meninggalkan para murid. Dan kemudian, kalau Yesus sampai pergi, apa yang akan terjadi dengan para murid? Bingung apa enggak? Pasti bingung. Petrus pun juga akan bingung. Petrus sudah mengatakan, kalau Petrus akan mengalami kebingungan karena ditinggalkan oleh Yesus. Tapi kemudian, kalau Petrus sudah kuat, maka dia harus menguatkan saudara-saudaranya. Ya, begitu saja, Pak. Atau apa yang sebenarnya Bapak maksudkan? Saya nggak begitu tadi. Iya, kadang-kadang godaan iblis itu membuat kita bingung, dan pada waktu itu supaya tidak bingung itu kita berdoa aja begitu bisa memecahkan masalah ya, Pak ya. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu dengan berdoa godaan selesai, masalah selesai, senang sekali saya, Pak. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah mengalami kesulitan setelah berdoa, begitu doa selesai langsung selesai masalah? Enggak. Itu menyenangkan sekali, saya nggak bohong kalau bisa begitu. Digoda iblis ini, berdoa selesai. Yang saya katakan, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, kembali kepada Bapa. Pergi kepada Bapa, kembali kepada Yesus. Ya, itu yang harus dilakukan. Apakah itu pekerjaan satu kali? Bukan, sepanjang waktu. Doa itu menjadi penting. Saya tidak pernah menyangkal tentang doa. Tapi pertanyaannya, apakah hanya berdoa ketika diganggu iblis? Jangan salah. Ketika Bapak Ibu justru mengalami gangguan iblis ketika berdoa. Bahkan orang sebesar Santo Yohanes dari Salib pun, kemudian Santo siapa lagi? Martinus itu menghadapi iblis yang tampak dalam Yesus yang disalib. Apa enggak membingungkan? Tapi kemudian sekali lagi, saya tidak lebih suka mengatakan hidup doa. Jadi bukan saya diganggu, saya berdoa, selesai. Enggak, kalau itu yang terjadi, rasanya masih akan kurang. Bahkan untuk mengerti ini godaan atau bukan, Bapak Ibu harus belajar loh ya. Ini godaan atau bukan? Kalau iblis itu datang dalam wujud aslinya dan kita lihat, saya jamin Bapak Ibu jelas akan berdoa. Tapi ketika iblis itu datang tanpa wujud, berbicara kepada kita, kemudian bicara dengan cara yang halus, ingat juga ketika ganggu Yesus, iblis kutip ayat Alkitab. Nah, di situ Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan. Untuk mengerti godaan iblis pun harus kita perlu belajar. Nggak bisa, langsung bisa mengerti itu. Nah, Bagaimana Pak belajarnya, Pak? ini Bapak Ibu sedang belajar. Tapi masih susah Pak itu membedakan. Ini Ya, suara iblis. Sekarang begini, Ibu dari kecil tinggal sama Mama enggak? Iya. Kalau Iya, Ibu Pak. tinggal sama Mama, Ibu tahu bahasa Mama yang orang lain enggak tahu. Gimana Mama kalau marah tanpa kata? Apa yang Ibu ingat? Meninggalkan saya. Bukan, waktu kecil aja, marah tanpa Mama. Pertanyaan saya kan, apakah Ibu dari kecil tinggal sama Mama? Iya. Ya, kemudian kalau Mama marah tapi nggak pakai kata,
Jadi langsung tinggal pergi gitu. Bisa kan marah itu hanya dengan mata? Bisa. Bisa. Betul. Kemudian ibu tahu mama sedang sedih, sedang senang hanya dari melihat wajahnya? Bisa. Ibu tahu mama tidak senang dengan yang sedang ibu lakukan, walaupun mama nggak ngomong? Ya, Kenapa ibu kok bisa semua itu? lihat dari wajah, Pak. Iya, kok Dari bisa hanya melihat wajah ibu tahu? Melihat mama ekspresinya anak lain beda. ibu nggak bisa? Bergaul intim. Jawabannya Iya, kan relasi. iya, ibu tinggal bersama mama terus-menerus. Kalau saya tinggal bersama Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saya akan ngerti ini Tuhan atau bukan. Oh, oke. Bukan hanya teks Alkitab, tapi kehidupan bersama dengan Tuhan. Wah, ini saya ngajak Bapak Ibu jadi mistikus. Ya beneran, saya tidak akan mengatakan itu hal yang sepele loh ya. Ini hidup dalam roh, hidup bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan dunia ya begitu. Jadi bergaul dengan Tuhan, lama-kelamaan akan tahu. Ini Tuhan gini, kalau mendengarkan firman Tuhan itu jelas sudah ya, baca kitab suci dan seterusnya kita bisa tahu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu silahkan mengamati, memperhatikan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau mengalami begini, apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan? Nggak langsung tahu, setelah semua terjadi baru saya tahu. Bahkan kemudian ada kesempatan di mana saya bicara tentang kehendak Tuhan lewat profesi yang Bapak Ibu miliki. Kalau Bapak Ibu itu misalnya apa pekerjaannya? Bapak Ibu itu tenaga kesehatan gitu ya. Tenaga kesehatan. Lalu Bapak Ibu melihat orang yang susah, nggak ngerti soal kesehatan, dia sakit. Yang bisa nolong dia siapa? Kalau tukang Kita bangunan sendiri. disuruh, bukan ngeremehin tukang bangunan ya, tukang bangunan disuruh merawat orang sakit, ngurusi orang sakit. Nggak bisa. Bisa. Jangan-jangan Tuhan memberikan kepada kita profesi ini untuk melakukan yang dikehendakinya. Apa itu? Menolong orang-orang yang mengalami kesulitan untuk urusan kesehatan. Kalau Tuhan memberikan saya pekerjaan ini, apalagi entah arsitek, entah kesehatan, entah dagang, Bapak Ibu jangan pernah berpikir orang berdagang tidak bisa melakukan kehendak Tuhan loh ya. Bapak Ibu yang berdagang, saya minta tolong ingat-ingat. Pernah nggak Bapak Ibu menolong orang dengan dagangan yang Bapak Ibu miliki? Nggak ada pedagang di sini. Nggak jawab. Iya pernah, Pak. Ada orang yang memang mengalami kesulitan, nggak bisa Pak. beli, tapi perlu. Terus Bapak Ibu bantu Kasih. dengan dagangan itu. Memberi harga murah. Ini contoh lain lagi, memberi harga murah. Untuk orang yang memerlukan pertolongan, dan orang lain nggak bisa lakukan itu. Kasih gratis. Ya, untuk waktu-waktu tertentu Bapak Ibu akan lakukan yang seperti itu. Pernah lakukan itu kan? Pernah. Iya. Kalimatnya apa? Udah bawa aja gitu kan? Ya. Padahal Bapak Ibu sedang melakukan yang Tuhan kehendaki dengan pekerjaan Bapak Ibu. Dari mana ngerti kalau itu kehendak Tuhan? Ada dorongan hati untuk menolong. Ya, dan kemudian Bapak Ibu menganggap, yakin pekerjaan ini diberikan Tuhan apa enggak? Enggak, Pak. Terpaksa. Sadar. Enggak sadar. Saya tahunya pokoknya saya harus bertahan hidup, harus cari duit gitu ya. Ada belas kasihan, merasa kasihan. Kan yang ini, yang ngomongin berdagang itu bisa menjadi cara untuk melakukan kehendak Tuhan loh ya. Itu tadi. Dari mana saya tahu kalau itu dengan berdagang saya bisa melakukan kehendak Tuhan? Bapak Ibu lihat itu tadi. Ketika
pekerjaan ini. Bapak Ibu coba yang Bapak Ibu yang dagang, yang punya toko. Waktu buka toko, doa apa enggak? Kadang doa, Kadang. Kadang doa, kadang enggak. Ketika berdoa, ngomong apa kepada Tuhan? beri rezeki, Mau lebih spesifik. Laris. Cuan. Cuan. gimpul. Bayar hutang. Sekarang begini, kalau Tuhan, Bapak Ibu minta supaya jualan Bapak Ibu laris, Bapak Ibu konkretnya minta Tuhan ngapain? Tuhan, datangkan customer ke tokoku ya. Tolong supaya customer yang datang ke tokoku nggak rewel ya. Kalau nawar supaya nggak minta diskon. Nawar, tapi jangan sampai keterlaluan. Sudah semua barang di toko dibuka-buka, dilihat-lihat, belinya cuma satu, nawarnya nggak karu-karuan lagi. Sabar. Nah, Bapak Ibu lihat konkretnya, kalau Bapak Ibu minta toko laris kan minta Tuhan mendatangkan pembeli kan. Nah, sekarang Bapak Ibu minta Tuhan melakukan pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Tapi Bapak Ibu nggak mau dengar Tuhan minta apa dengan pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Aneh sekali jadinya. Kenapa saya bisa mengatakan yang seperti ini Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, saya punya kesempatan aja untuk berpikir. Karena harian saya itu isinya cuma kayak gitu. Ketemu dengan banyak orang, dengan macam-macam profesi, dengan macam-macam situasi yang berbeda. Di rumah juga istri saya juga orang marketing, kakak saya jualan. Jadi ya mau nggak mau ya sering diskusi lalu memperhatikan. Dari yang seperti ini Bapak Ibu, bisa kemudian kita menjadi akrab dengan Tuhan. Terbiasa dengan Tuhan, bukan hanya ketika saya ngomong dengan Tuhan, tapi justru ketika saya mendengarkan Tuhan bicara lewat hal-hal yang saya alami. Begitu, Bu. Oke. Kadang salah juga ya, Pak. Salah persepsi. Apa itu? Jadi kadang-kadang kita melakukan ini sepertinya baik, ternyata nggak baik, salah gitu loh. Bisa jadi, dan kemudian itu perlunya kita belajar dan kemudian menyebutnya ya, refleksi, memperhatikan, refleksi lagi, ngalami lagi gitu. Oke, nanti makasih. yakin benar itu udah ketemu sama Tuhan, udah benar saya. Selama kita di dunia kita masih harus belajar memperhatikan. Saya punya niat baik, malah dipersalahkan. Bisa. Mau melakukan yang baik, gangguannya macam-macam ternyata. Mau melakukan, saya yakin saya lakukan yang baik. Tapi gangguannya kok macam-macam. Bukan gangguan yang datang dari diri sendiri ada juga, tapi ada juga gangguan dari orang lain yang berusaha menggagalkan apa yang baik yang dia lakukan. Bisa juga. Ya, betul. Dari ini pedagang yang beragama lain. Mungkin kita ngomong niat, sudah nggak ngomong pedagang lagi ini. Jadi saya punya niat untuk melakukan yang baik, itu ya. Itu kan saya mau melakukan yang dikehendaki Tuhan kan. Tapi gangguannya ada saja. Bukan hanya orang yang beragama lain, orang Katolik juga banyak yang gangguin. Tapi Pak, kadang-kadang kita sudah melakukan, kok ternyata salah ya? Kok malah? Ya bisa, dan kemudian nanti diperbaiki lagi. Oh, oke. Benar Pak, maksud sesama seiman aja maksudnya kita berbuat baik tapi malah ditangkap yang lain tuh salah gitu, kayak nolong kayak sok-sokan gitu. Ya, kalau dengan mendengar yang seperti itu lalu kita mundur dan tidak melakukan yang baik, maka iblis tepuk tangan. Enggak sih, saya tetap saya bantu walaupun dikatain wong kaya ngono kok dibantu.
Lah, kemarin saya rekoleksi, selagi kamu masih ada kesempatan menolong orang, lakukan. Nanti kalau kamu nggak ada kesempatan, nah baru tahu gitu. Iya, ya begitu. Maka saya bilang saya pakai kalimat yang negatif. Kalau sampai ngikuti omongan orang yang menggagalkan kita melakukan yang baik, Ibu, Bapak ingat saja. Jadi yang menentukan saya mau berbuat baik atau enggak itu orang lain atau Tuhan. Udah ya. Oke. Oke. Hanya kejauhan. Sebentar. Saya siapkan dulu. Nah, kalau untuk menolak apa ya? Kalau ada mungkin toko lain yang mungkin menggunakan jasa orang pintar gitu, terus karena berbeda agama terus membuat buku yang Katolik biar nggak kekerasan, biar mati gitu, gimana ya cara menetralkannya? Wah, ini kok diskusinya jadi seperti itu. Tapi itu nyata ya. Iya. Ya. Karena kan memang kalau Kristen tidak disukai sama yang Muslim. Begini Bapak Ibu, saya tidak akan bicara tentang, sebentar. Ini saya freeze apa enggak? Kok saya lihat video yang, enggak ya. Begini, saya tidak berani bicara yang seperti itu langsung, apalagi enggak dengan dasar ya. Nanti kalau saya lanjutkan pembicaraan yang seperti ini, ya jadi berbeda diskusi kita. Tapi begini Bapak Ibu, hal yang menjadi penting tetap saja saya akan mengatakan kehidupan doa. Kehidupan doa. Atau Bapak Ibu kalau mau lebih gampang lagi supaya bahasanya lebih tinggi lagi gitu ya. Hidup dengan memandang Tuhan. Jadi kita menjalani kehidupan benar-benar, tapi kemudian kita memandang Tuhan. Nah kemudian bagaimana itu bisa dilakukan? Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu punya jadwal doa rutin ya. Nunggu waktu luang atau meluangkan waktu untuk berdoa? Meluangkan waktu. Nah, kemudian di samping meluangkan waktu, Bapak Ibu punya kegiatan rutin untuk berdoa, itu sangat menolong sekali. Bukan menolong apa, tapi dalam relasi dengan Tuhan tadi ya. Kemudian juga Bapak Ibu akan ketemu dengan waktu-waktu yang tampak nggak ada gunanya. Yang Bapak Ibu kelihatannya nggak ngapa-ngapain. Bapak Ibu juga manfaatkan itu untuk memandang Tuhan itu. Jangan sampai dulu ngata-ngatain anak-anak kecanduan handphone. Sekarang banyak orang tua kecanduan handphone. Ayo, benar apa enggak? Lihat aja di mana-mana. Termasuk saya, Pak. Nah, saya nyamang gini, pernah sampai capek ngeliat handphone apa enggak? Capek sampai ketiduran. Sampai kecapean. Berikutnya begini, sampai otak kita lu bisa capek. Mata tertutup, tidur aja masih gitu, handphonenya bunyi terus. Apa enggak kelelahan? Nah, kemudian begini, memandang Tuhan dalam keheningan, hening itu bukan sepi semua, nggak ada suara apa-apa gitu ya, tetapi ya menikmati kebersamaan dengan Tuhan itu bisa dilakukan kapan saja. Kemudian begini, untuk bisa melakukan yang seperti itu, pikiran dan hati aktif. Jadi saya tidak akan bicara tentang bagaimana menolak itu, apalagi dengan yang menggunakan macam-macam, itu bukan ke apa ya. Saya nggak berani berbicara yang seperti itu. Nanti ada yang keliru yang saya omongkan karena saya dasarnya tidak bisa kita temukan. Tetapi begini, yang menjadi utama untuk kita itu hidup dengan memandang Tuhan. Nah, itu kalimat yang Bapak Ibu bisa ingat terus. Gampang mengingatnya kan? Ya. Tetap berdoa, minta laris, minta ini dan itu silahkan, tetapi jangan pernah lupa itu hidup bersama dengan Tuhan. Tapi itu justru yang susah, Pak. Soalnya kita tuh menerima banyak kebaikan Tuhan, kadang-kadang
cuma terima kasih aja. Nah, Tapi kalau yang Pak bilang touch-nya sama Tuhan itu belum kerasa kalau kita nggak kejentok gitu loh, kejentok besi. jangan Maksudnya nunggu. Kalau nunggu di kepentok begitu, itu belum tentu juga orang akan ingat Tuhan. Nggak usah nunggu yang seperti itu. Dan saya tidak mengatakan gampang atau susah. Saya bicara tentang apa yang benar. Bapak, emangnya Ibu, Bapak selama hidup cuma nyari yang gampang? Saya nggak yakin. Nggak yakin saya. Walaupun nggak usah mikirin Tuhan ya. Nggak usah mikirin Tuhan. Apakah tanpa Tuhan Bapak hanya memikirkan apa yang menyenangkan, lakukan, nggak menyenangkan, nggak dilakukan? Enggak juga kan? Kemudian dari situ juga jangan kemudian bicara, oh ikut Tuhan itu berat karena harus begini. Kalau pakai bahasa yang ngomongin itu tadi ya, memangnya kalau nyakitin orang dengan kekuatan yang nggak kelihatan, itu nggak ada konsekuensi. Itu kelihatannya enak, musuh saya hancur, musuh saya orang yang saya benci, terus dipikirnya itu nggak ada konsekuensi. Nggak bisa juga mengatakan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu begini, dalam perjalanan hidup Bapak Ibu dari kecil sampai sekarang, itu kan kita melewati proses kan ya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak ingat, waktu kecil ketika punya makanan, lalu makanan yang Bapak Ibu pegang itu enak, mau bagi apa enggak? Waktu kecil? Enggak, Pak. Enggak. Tapi ketika makanan yang Bapak Ibu pegang waktu kecil itu ternyata enggak enak, Kasih orang. Langsung semua. bagi. Ya, malah kasih semua kan? Iya. Kasih mama semua. Itu ketika kita berpikir waktu masih anak-anak. Setelah Bapak Ibu jadi orang tua, berpikir kayak gitu? Enggak lagi. Ada yang berbeda di dalam tahap-tahap kehidupan ini. Dan sudah bukan tahap kita Bapak Ibu untuk berpikir seperti itu tadi ya. Saya survei dengan anak-anak itu. Di umur sekian, itu mau makanan enak apa, mau makanan apapun saya mintain aja. Jadi berapa anak kecil saya mintain. Di umur sekian nggak akan mau berbagi. Nanti di umur sekian, mau. Ya, begitu. Udah ya. Tinggal maju-maju. Ya, ini Bapak Ibu hal yang Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Ini saya kutip, saya langsung tunjukkan websitenya ya yang Bapak Ibu bisa lihat katekismus dengan mudah. Ya, ini bisa dilihat dengan mudah. Lalu ini begini. Ini artikel 551 nanti sampai 553. Yang ngomongin Petrus ya. Sejak awal kehidupannya di muka umum, Yesus memilih laki-laki sebanyak 12 orang. Oh, tunggu dulu Bapak Ibu, masih kelihatan di sini. Ini Bapak Ibu kalau mau lihat, ini kisah Petrus ya. Nih, sekarang teksnya gampang dicari kok. Dan ini teksnya asli terjemahan yang dari ini Koptik. Kemudian lalu ada ini teks-teks yang asli yang Bapak Ibu bisa pelajari. Tinggal cari saja. Kalau mau cari keterangan tentang Petrus, ini di Wikipedia yang bahasa Inggris tapi ya, itu yang keterangannya ketika saya periksa, ini bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itu tadi saya nggak mengambil banyak dari atau tidak mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari dokumen-dokumen seperti ini. Tapi ini kalau mau belajar lengkap tentang kisah Petrus, ini ada. Nah sekarang balik. Artikel 551. Sejak awal kehidupannya di muka umum, Yesus memilih laki-laki sebanyak 12 orang. Mereka ini harus ada bersama dia dan mengambil bagian dalam perutusannya. Iya,
memperbolehkan mereka mengambil bagian dalam otoritasnya dan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Mereka tetap berhubungan dengan kerajaan Kristus karena Kristus memimpin gereja melalui mereka. Ini ada kutipan, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Bapak Ibu lihat, 12 orang laki-laki, kemudian mereka itu mengambil bagian dalam perutusannya. Mereka itu mengambil bagian dalam otoritasnya. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Mereka berbuat seperti Yesus. Mereka dalam tanda kutip memegang kuasa seperti yang dipegang Yesus karena Yesus memang memberikannya. Gitu. Nah, kemudian 552. Dalam kolegium ke-12 orang itu, Simon Petrus menduduki tempat yang pertama. Yesus mempercayakan kepadanya satu perutusan yang khusus. Berkat wahyu yang Petrus terima dari Bapa, ia mengakui, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan kita berkata kepadanya, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kristus, batu yang hidup, menjanjikan kepada gerejanya yang didirikan di atas Petrus itu kemenangan atas kekuasaan maut. Atas dasar iman yang ia akui, Petrus tetap tinggal wadas atau karang gereja yang tidak tergoyahkan. Ia menerima perutusan supaya menjaga iman. Jangan sampai gugur, supaya menguatkan saudara-saudaranya dalam iman itu. Nah, lihat kolegium ke-12 Rasul. Dalam kelompok 12 orang itu, Petrus menduduki tempat yang pertama. Nah, kemudian kepada Petrus yang menduduki tempat pertama ini, lihat, Yesus akan mendirikan jemaatnya di atas Petrus. Ini kalimat yang sebenarnya susah dimengerti, kan ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan saja kalimat ini. Kristus menjanjikan kepada gerejanya yang didirikan atas Petrus itu kemenangan atas kuasa maut. Kemenangan atas kuasa maut. Kemudian lihat, Petrus itu menerima perutusan supaya menjaga iman, jangan sampai gugur. Kemudian tujuannya apa? Supaya Petrus menguatkan saudara-saudaranya dalam iman. Belum selesai, 553. Yesus mempercayakan kepada Petrus wewenang yang khusus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, kuasa kunci-kunci berarti wewenang untuk memimpin rumah Allah, yaitu gereja. Yesus, gembala yang baik, menegaskan tugas ini sesudah kebangkitannya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini dari Injil Yohanes ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ini pemahaman di dalam gereja Katolik ya. Wewenang untuk mengikat dan melepaskan, menyatakan bahwa wewenang di dalam gereja untuk membebaskan dari dosa, mengambil keputusan menyangkut ajaran, dan memberikan keputusan-keputusan disiplinnya. Kristus mempercayakan otoritas ini kepada gereja melalui pelayanan para rasul, dan terutama melalui Petrus, kepada siapa ia secara khusus menyerahkan kunci-kunci kerajaannya.
Nah, sekarang lihat yang di ini. Wewenang kepada Petrus. Kunci kerajaan surga. Lalu keterangannya, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ini ngomongin apa? Nah, yang jelas kita bisa pahami, wewenang untuk mengikat dan melepaskan ini menyatakan wewenang di dalam gereja untuk membebaskan dari dosa. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu terima sakramen tobat. Romo ketika memberikan absolusi, itu Romonya ngomong apa? Ketika memberikan absolusi, Romo bilang apa? Dosamu telah kulepaskan. Kurang lengkap. Dengan kuasa Allah. Dengan kuasa yang diberikan oleh Allah, aku mengampuni engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada kata gerejanya enggak? Romo menyebut kuasa yang diberikan kepadanya kan? Nanti kita akan lihat seorang imam itu bisa mengambil bagian dalam ini otoritas atau dalam kewenangan yang diberikan kepada Petrus ini, ya. Tapi kita lihat Petrusnya dulu. Ya, pemberian kunci kerajaan surga menyangkut urusan tentang pengampunan dosa ini. Kemudian sekarang kita lihat artikel yang lain itu 880 sampai dengan 881. Ketika Kristus mengangkat, ini bahasanya agak aneh nih, ke-12, bukan ke-11 ya. Maksudnya mengangkat kelompok 12, ia membentuk mereka menjadi semacam dewan atau badan yang tetap. Sebagai ketua dewan, diangkatnya Petrus yang dipilih dari antara mereka. Seperti Santo Petrus dan para rasul lainnya, atas penetapan Tuhan merupakan satu dewan para rasul, begitu pula Imam Agung di Roma pengganti Petrus, ini nyebut Paus ya, bersama para uskup pengganti para rasul merupakan himpunan yang serupa. Mengingatnya dengan sederhana, ini Dewan para Rasul diketuai Petrus. Nah, Dewan para Rasul ini di dalam Gereja Katolik dilanjutkan oleh Dewan para Uskup yang diketuai Imam Agung di Roma, diketuai oleh Paus. Nah, sekarang Bapak Ibu begini, kalau kita bicara tentang ini Gereja Katolik, Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas garis dari Petrus sampai Gereja Katolik zaman sekarang. Otoritas, legitimasi itu jelas dari awal. Dari Petrus, kemudian dari Petrus dan para rasul, kemudian dilanjutkan oleh Paus dan para uskup. Nah, kemudian ayat 881. Tuhan menjadikan hanya Simon yang ia namakan Petrus sebagai wadas untuk gerejanya. Ia menyerahkan kepada Petrus kunci-kunci gereja dan menugaskan sebagai gembala kawanannya. Nah, ini. Tetapi tugas mengikat dan melepaskan yang diserahkan kepada Petrus ternyata diberikan juga kepada Dewan para Rasul dalam persekutuan dengan kepalanya, Imam Agung Roma tadi. Jabatan gembala dari Petrus dan para rasul yang lain termasuk dasar gereja. Di bawah kekuasaan tertinggi atau primat Paus, wewenang itu dilanjutkan oleh para uskup. Para uskup
kemudian juga menyerahkannya kepada para imam. Dari situlah Bapak Ibu, para imam mendapatkan kuasa dari ini Tuhan, kemudian juga menyebut gereja untuk memberikan ini absolusi. Kemudian sekarang kita lanjut 1427 sampai 1429. Ini apalagi yang diomongkan tentang Petrus ya. Yesus itu menyerukan supaya bertobat. Seruan ini adalah bagian hakiki dari pewartaan kerajaan Allah. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam pewartaan gereja, seruan ini ditujukan pertama-tama kepada mereka yang belum mengenal Kristus dan Injilnya. Tempat pertobatan yang pertama dan menjadi dasar adalah sakramen pembaptisan. Oleh iman, kabar gembira, dan oleh pembaptisan, orang menyangkal yang jahat dan memperoleh keselamatan yang adalah pengampunan segala dosa dan anugerah hidup baru. Seruan Yesus untuk bertobat juga dilanjutkan dalam hidup orang-orang Kristen. Pertobatan kedua adalah tugas yang terus-menerus untuk seluruh gereja. Gereja ini merangkum pendosa-pendosa dalam pangkuannya sendiri. Oleh karena itu, gereja perlu selalu penyucian dan pembaruan. Mengusahakan pertobatan itu bukanlah perbuatan manusia belaka. Ia adalah usaha hati yang patah dan remuk yang oleh rahmat diyakinkan dan digerakkan untuk menjawab cinta Allah yang berbelas kasihan yang lebih dahulu mencintai kita. Hal ini dibuktikan pertobatan Petrus sesudah ia menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Nah, Bapak Ibu, ini kutipan Lukas ya. Pandangan Yesus yang penuh belas kasihan mencucurkan air mata penyesalan, dan sesudah kebangkitan Petrus menjawab ya sebanyak 3 kali atas pertanyaan Yesus, apakah ia mencintainya. Pertobatan kedua juga memiliki dimensi persekutuan. Dan ini dinyatakan dalam satu seruan yang disampaikan oleh Yesus kepada satu umat secara keseluruhan. Bertobatlah. Oleh Yesus, Santo Ambrosius mengatakan tentang 2 macam pertobatan. Di dalam gereja ada air dan air mata. Air pembaptisan dan air mata pertobatan. Ini gampang diingat ini ya. Kalau mau tentang pertobat, ingat ini air pembaptisan, lalu air mata pertobatan. Nah, di dalam ini kutipan-kutipan di artikel-artikel yang saya tampilkan ini, Bapak Ibu, ini Petrus itu menjadi bagi kita contoh pertobatan. Nah, contoh pertobatan yang bagaimana? Petrus menyangkal gurunya 3 kali. Nah, kemudian ketika Yesus memandang Petrus kemudian menyesal. Sesudah itu, sesudah Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali menjawab ya ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus kepada Petrus ini, Bapak Ibu, yang kita perlu perhatikan. Ketika kita berbicara tentang pertobatan, rupanya unsur ini, apakah engkau mengasihi aku, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi bukan soal lebih dari tidak berbuat dosa lagi. Yang tadinya menyangkal, takut, sekarang mencintai Yesus. Dan buktinya kalau Petrus itu mengasihi Yesus, perhatikan tugas yang diberikan Yesus kepadanya, gembalakan domba-domba.
Nah, kemudian ini Bapak Ibu menjadi penting ya, berkaitan dengan sakramen tobat ya, tetapi juga berkaitan dengan pertobatan yang kita lakukan pada umumnya. Perhatikan lagi sebentar. Ayat ini artikel 1428. Seruan Yesus untuk bertobat dilanjutkan dalam hidup orang Kristen. Pertobatan kedua adalah tugas yang terus-menerus untuk gereja. Gereja merangkum pendosa dalam pangkuannya sendiri. Karena itu, gereja perlu selalu penyucian dan sekaligus pembersihan serta terus-menerus menjalankan pertobatan dan pembaruan. Kok ada pertobatan kedua? Yang pertama yang mana? Balik ke kata-kata Santo Ambrosius tadi. 2 air tadi. Jadi pertobatan yang pertama itu orang menjadi percaya kepada Yesus dan menerima baptisan. Nah, pertobatan kedua yang terus-menerus, yang ini disebut dengan air mata pertobatan ini tadi. Jadi Petrus menjadi contoh di dalam ini pertobatan. Kemudian yang berikutnya, Win, nek aku pesen buku teko Ober, aku mau beli itu loh. ini agak panjang ya, tapi Bapak Ibu tetap ini masih urusannya dengan pertobatan. Dosa adalah terutama penghinaan terhadap Allah dan pemutusan persekutuan dengan Dia. Serentak pula yang merugikan persekutuan dengan gereja. Karena itu pertobatan mendatangkan secara serentak pengampunan Allah dan perdamaian dengan gereja. Sakramen pertobatan dan pendamaian menyatakan dan melaksanakannya dalam liturgi. Hanya Tuhan dapat mengampuni dosa. Karena Yesus itu putra Allah, Ia mengatakan tentang dirinya bahwa di dunia ini anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Ia melaksanakan kuasa ilahi ini. Dosamu sudah diampuni. Lebih lagi, berkat otoritas ilahinya, Ia memberi kuasa ini kepada manusia supaya mereka pun melaksanakannya atas namanya. Nah, Kristus menghendaki gereja secara keseluruhan dalam doanya, dalam kehidupannya, dalam kegiatannya adalah tanda dan alat pengampunan perdamaian yang telah Ia peroleh dengan harga darahnya. Namun, Ia mempercayakan pelaksanaan kuasa absolusi ini kepada jabatan apostolik. Apostolik itu dari kata apostolos, rasul itu. Kepadanya dipercayakan pelayanan pendamaian. Rasul diutus dalam nama Kristus. Melalui Dia Allah sendiri menasihati dan memohon, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Selama hidupnya di muka umum, Yesus tidak hanya mengampuni dosa, tetapi menunjukkan juga akibat dari pengampunan. Ia menggabungkan lagi para pendosa yang telah diampuninya ke dalam persekutuan umat Allah, yang darinya dosa telah menjauhkan mereka, atau malahan mengucilkan mereka. Satu tanda yang sangat terkenal untuk itu ialah bahwa Yesus mengundang para pendosa ke mejanya. Malahan Ia sendiri duduk di meja mereka. Satu tindakan yang atas cara yang mengesankan menyatakan serentak pengampunan oleh Allah dan pengembalian ke dalam pangkuan umat Allah. Tuhan memberi kepada para rasul kuasanya sendiri untuk mengampuni dosa. Ia juga memberi kepada mereka otoritas untuk mendamaikan para pendosa dengan gereja. Aspek gerejani dari tugas ini terutama kelihatan dalam perkataan meriah Kristus kepada Simon Petrus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jelas,
bahwa tugas mengikat dan melepaskan yang diserahkan kepada Petrus ternyata diberikan juga kepada Dewan para Rasul dalam persekutuan dengan kepalanya. Kata-kata mengikat dan melepaskan berarti siapapun yang akan kamu kucilkan dari persekutuan, Allah pun akan mengucilkannya dari persekutuan dengan dirinya. Siapapun yang akan kamu terima kembali dalam persekutuan, maka Allah pun akan menerimanya kembali dalam persekutuan dengan dirinya. Perdamaian dengan gereja tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dengan Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca ulang lagi ya. Tapi ya saya akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ya artikel-artikel ini tadi. Bapak Ibu pernah bikin malu orang tua nggak tuh? Pernah, Pak. Pertanyaannya jelek sekali ya. Ya, pernah. Maksudnya begini loh. Ketika waktu kecil misalnya ya, ketika saya masih tinggal bersama orang tua saya, lalu saya melakukan kesalahan, saya melakukan sesuatu yang memalukan, itu bukan hanya saya yang malu, tetapi orang tua saya juga akan ikut malu. Sekali melakukan kesalahan itu nama keluarga kita bisa diingat lama sekali sebagai hal yang negatif ya. Yang salah itu loh saya. Ngapain bapak saya ikut malu? Nggak bisa ngomong begitu kan? Nggak bisa. Coba Bapak Ibu pas sedang melakukan kesalahan gitu, ngapain bapak malu? Yang salahkan saya, biar aja saya yang malu sendiri. Tapi kan kita anaknya. Makanya nggak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena kamu anakku. Kita ini satu keluarga, satu orang melakukan kesalahan, seluruh keluarga ikut nanggung. Bapak Ibu, kemudian misalnya begini ya, misalnya saya melakukan kesalahan kepada teman saya. Kemudian berikutnya, karena perilaku saya ini, nama saya menjadi terkenal, nama bapak saya jadi terkenal. Karena apa? Saya membuat malu orang tua saya karena saya sudah melakukan kesalahan kepada teman saya. Saya minta maaf kepada teman saya. Iya. Tapi kemudian saya juga minta maaf kepada orang tua saya. Kenapa? Karena yang saya lakukan itu, biarpun itu saya lakukan kepada teman, sudah membuat keluarga saya tercemar gitu ya. Minimal membuat orang tua saya malu. Minta maafnya jadinya 2. Nah, kalau kita bicara tentang sakramen tobat, Bapak Ibu, kita memang tidak bicara tentang saya minta maaf kepada sesama saya. Tetapi saya menyadari saya itu anggota gereja loh ya. Yang saya lakukan, kesalahan, dosa yang saya lakukan itu juga melukai gereja. Maka saya juga mohon pengampunan dari pimpinan gereja, sekaligus juga Bapak Ibu, ini saya berdosa kepada Tuhan, kepala gereja, ya. Dan pengampunan itu diberikan oleh Tuhan melalui para imam yang mendapatkan kuasa dulu, ini kuasa dari Yesus. Kok bisa dapat kuasa dari Tuhan Yesus? Bapak Ibu, urutannya, ingat lagi ya, Dewan para Rasul, ketuanya Petrus. Tugas mereka, kewenangan mereka, otoritas mereka dilanjutkan dalam Dewan para Uskup yang diketuai Paus. Para imam itu kan ditahbiskan oleh uskup. Para imam mengambil bagian dalam otoritas yang diberikan oleh para uskup ini. Dan Bapak Ibu, ini semua dasarnya adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus sebagai pemegang kunci dan untuk mengikat dan melepaskan tadi. Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat kaitannya dengan ini peran Petrus di dalam gereja Katolik.
Nah, cukup ya. Ya. Di pertemuan berikut jadwalnya apa? Tambahan sedikit Pak Seto, saya iseng buka. Bu Ana, saya mesti mulai Bu Ana. Iya. Iya. Satu. Nanti nggak dijawab Pak Seto lagi. Kalau nggak mulai Bu Ana. Pak Seto, mengenai Quo Vadis, saya udah lihat. Memang ada filmnya. Ada yang tahun 1923 yang Italia punya. Saya nggak tahu itu isinya seperti apa gitu ya. Masih black and white, saya nggak ngerti. Terus 1951 yang Bapak katakan, dan 1980-an juga ada versinya gitu. Ya, ini sekedar info buat teman-teman yang mau nonton. Ya, kisah tentang Petrus ya Pak Seto ya. Ya, silahkan Ya. menonton itu. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Judulnya Pak. Quo Vadis. Quo Vadis. Ya, Vadis. Quo Vadis. Ada kok di YouTube. YouTube ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Helmi atas infonya. Oke, baik. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Minta tolong Mbak Nima boleh tolong bantu untuk doa penutup ya. Terima kasih. Baik, selamat malam Bapak dan saudara-saudara semua. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mbak Seto. Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk 2 jam yang sudah kami lalui dengan belajar bersama mengenai surat-surat Petrus. Bertambah sudah Bapa pengetahuan kami tentang sabdamu, bagaimana putramu memberikan kuasa dan memimpin gereja melalui Petrus dan para rasul untuk menggembalakan kami, agar seluruh hidup kami mengarah kepadamu ya Bapa. Biarlah yang kami dengar malam ini mengendap dalam diri kami dan iman kami makin diteguhkan. Syukur kepadamu ya Allah untuk pengajar kami Pak Seto yang sudah memandu kami malam ini. Berkati Pak Seto Tuhan, berkati pekerjaan dan karya pelayanannya, agar melalui Pak Seto makin banyak orang mengenalmu dan mencintai kitab suci. Setelah ini Bapak kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kami juga akan beristirahat ya Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjagai kami hingga esok hari. Dan biarlah Bapak, minggu depan kami boleh kembali berkumpul dan belajar bersama lagi. Sembunyikan kami dalam kerahiman-Mu dan terimalah pertobatan kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Nima. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Pak Seto. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Bu Ana, Ibu Baskara.